Kisah Cindelaras. Ada sebuah kerajaan yang sangat makmur dan damai bernama Kerajaan Jenggala. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana. Sang raja mempunyai permaisuri yang baik hati dan mereka hidup bahagia. Namun kebahagiaan itu terusik oleh selir yang iri dan dengki. Sang selir berniat menguasai kerajaan dan sang raja untuk dirinya sendiri. Dia bekerja sama dengan seorang tabib untuk menyingkirkan permaisuri. Sang selir berpura-pura sakit keras dan meminta dipanggilkan tabib. Tabib itu kemudian melaporkan bahwa selir telah diracuni oleh permaisuri. Sang raja sungguh tak menyangka permaisuri tega menyakiti sang selir. Tanpa berpikir panjang, raja pun langsung mengusir permaisuri ke hutan. Dia memberi perintah kepada patih kerajaan untuk membunuh permaisuri. Karena tak bisa menolak perintah raja, patih terpaksa membawa permaisuri pergi. Patih tahu bahwa sang selirlah yang merencanakan agar permaisuri diusir. Ia tidak tega jika harus membunuh permaisuri yang sedang hamil. Dia pun meninggalkan permaisuri di hutan, berharap sang permaisuri bisa bertahan hidup. Rombongan sang patih pun pulang ke kerajaan dengan menyimpan sebuah rahasia. Waktu telah berlalu. Sang permaisuri pun sanggup bertahan hidup di dalam hutan. Kini dia telah mempunyai seorang anak laki-laki yang sangat tampan dan cerdas. Anak itu bernama Cindelaras. Permaisuri sangat bahagia hidup bersama anaknya. Dia bahkan sudah melupakan masa lalunya sebagai seorang permaisuri. Saat sedang asik bermain di dalam hutan, Cindelaras melihat seekor raja wali dan raja wali itu terbang berputar-putar di atasnya. Kemudian menjatuhkan sebuah telur. Cindelaras membawa telur tersebut pulang untuk ditetaskan. Cindelaras sangat senang sekali saat telur itu menetas menjadi ayam jago yang gagah. Semakin hari, Cindelaras pun semakin penasaran tentang siapa ayah kandungnya. Cindelaras pun bertanya kepada ibunya. Sang ibu pun bercerita bahwa ayahnya adalah seorang raja di kerajaan Jenggala dan dirinya adalah seorang permaisuri yang telah diusir dengan tuduhan meracuni sang selir. Cindelaras pun bertekad untuk bertemu dengan sang raja yang merupakan ayahnya. Maka pergilah dia ke kerajaan Jenggala untuk ikut menyambung ayam. Cindelaras yakin tak akan ada yang mampu mengalahkan ayam jagonya. Dia berharap dengan cara ini dia bisa bertemu dengan sang raja. Ayam Cindelaras memang tangguh dan tidak pernah kalah. Kabar ini menyebar hingga ke kerajaan dan membuat sang raja sangat penasaran. Raja memerintahkan punggawa kerajaan untuk memanggil Cindelaras. Raja berniat mengadu ayam jago kerajaan dengan ayam jago Cindelaras. Segera saja Cindelaras menghadap sang raja dengan membawa ayam jagonya. Raja menjanjikan setengah kekayaan kerajaan Jenggala jika Cindelaras menang. Namun jika Cindelaras kalah, Cindelaras pun akan dipancung sebagai hukumannya. Raja sangat yakin bahwa ia akan menang melawan Cindelaras.
Dalam sabung ayam itu, ayam jago Cendelaras pun yang menang dan keajaiban terjadi. Ayam jago Cendelaras tiba-tiba berbicara bahwa Cendelaras adalah anak sang raja dan menceritakan seluruh kisah yang dialami permaisuri serta kejahatan sang selir. Raja kemudian memerintahkan kepada seluruh pengawal untuk menangkap selir. Raja merasa bersalah. Ia pun segera berangkat ke hutan untuk menjemput permaisuri dengan hati yang bijaksana. Permaisuri pun memaafkan semua kesalahan sang raja. Mereka pun hidup bahagia di kerajaan. Tak lama setelah Cendelaras dewasa, Cendelaras pun dinobatkan sebagai raja dan semua rakyat menyambut dengan gembira. Itulah kisah Cendelaras. Sekian dan terima kasih.